warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Puji Lestari SPD, asal instansi SMA Negeri 2 Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Saya peserta PPG dalam jabatan tahap 1 kategori 2 Universitas Negeri Malang, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Saya melaksanakan uji kinerja berlokasi di SMP Negeri 4 Kraksan, Jalan Desa Asembakor, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo, pada kelas 8 pada mata pelajaran IPS materi peran pelaku ekonomi. Berikut video uji kinerja saya, mohon koreksi dan masukan dari dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2022 tahap 1 kategori 2. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Persiapan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini ya. Sebelum memulai pembelajaran seperti kegiatan biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk hari ini silakan saya beri kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan ketua kelas. Silent please. Let's pray together. Begin. Thank you. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya mau cek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini, sekretaris? Nihil Bu. Nihil ya. Masuk semua, saya lihat juga lengkap. Sepertinya tidak ada yang absensi. Baiklah, alhamdulillah kalian bisa masuk dan mengikuti pembelajaran IPS hari ini. Karena akhir-akhir ini musim hujan, jadi kalian wajib untuk menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Hari ini tidak bisa diprediksi cuaca, kadang panas, kadang hujan. Jadi imun tubuh harus tetap sehat, biar kalian tetap bisa ikut pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya siapa yang berkenan memimpin teman-temannya di depan untuk bernyanyi lagu wajib nasional? Saya Bu. Oke, Safa silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Yang lain silakan berdiri menyanyikan lagu wajib nasional dengan cepat ya. Dari Sabang sampai Merauke, berdatangan pulau-pulau, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih banyak, kasih aplaus untuk Safa. Sebelum kalian duduk, Juliana mau cek dulu, silakan cek kerapian, kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran. Apakah di bawah kalian masih ada sampah? Dicek ya. Sudah?
Bersih kelasnya? Sudah rapi? Siap mengikuti pembelajaran? Oke, silakan duduk kembali. Duduk kembali, yang rapi. Baiklah, kita lanjutkan karena kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum menginjak ke materi, saya ingin mengetahui dulu ya. Minggu kemarin di pertemuan IPS kita mempelajari apa? Ayo, ada yang masih ingat materi yang kemarin? Oke, Sita. Tentang permintaan dan penawaran. Tentang materi permintaan dan penawaran. Yang lain masih ingat ya? Di materi permintaan dan penawaran ini tentu ada kaitannya dengan materi hari ini. Nah, coba saya ingatkan kembali materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari permintaan dan penawaran, tentu ada faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat? Ada faktor-faktor apa saja di situ? Oke, Sat. Ada faktor apa saja? Harga barang, pendapatan, selera, dan jumlah pembeli. Harga barang, pendapatan, selera, jumlah pembeli. Itulah faktor-faktor yang menjadi penyebab penawaran dan permintaan. Nah, di sini ada kaitannya. Kaitannya dengan materi hari ini, peran pelaku ekonomi. Nah, di sini untuk hari ini kita fokus ke kompetensi dasar 3.3 dan kompetensi dasar 4.3 ya. Untuk tujuan pembelajaran, ayo saya minta silakan ada salah satu yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berkenan? Saya, Bu. Oke, Sita, silakan berdiri dan dibacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran setelah melalui kegiatan kajian literatur dengan model problem based learning, ini diharapkan dapat mendeskripsikan peran dan fungsi pelaku ekonomi dengan benar. Dan setelah melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang peran ekonomi melalui presentasi dengan aktif. Kasih tepuk tangan untuk Sita. Terima kasih Sita sudah berkenan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi teman-temanmu akan fokus bahwasanya hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti melalui kajian literatur ya, kalian bisa mendeskripsikan peran pelaku ekonomi dengan benar. Kemudian nanti ada proses diskusi kelompok sehingga kalian nanti bisa mengerjakan lembar kerja peserta didik dan mempresentasikan hasilnya ke depan ya bersama kelompoknya. Ya, nah. Oke, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, Bu Guru punya tayangan video. Bu Guru punya tayangan video, silakan disimak betul-betul videonya berisi tentang apa ya. Nah, ini sebuah video motivasi kepada kalian. Coba disimak. Terdengar suaranya ya? Silakan disimak dengan baik. Baiklah, sudah menyimak ya kalian ya? Oke, dari tayangan video motivasi tadi, apa yang kira-kira tersirat dalam pikiranmu? Ceritanya tadi itu seperti apa? Ada yang mengerti? Kira-kira apa yang terkandung? Oke, kami Persaingan dalam mencapai tujuan. persaingan dalam mencapai boleh, bagus sekali. Kasih aplaus untuk kami. Persaingan dalam mencapai tujuan. Ya, di situ terlihat awalnya tadi terlihat di warna apa yang biru tadi? Beruang, ya. Ada beruang dua sama-sama besar. Di situ diibaratkan sebuah istilahnya kegiatan ekonomi yang besar. Di situ sama-sama ingin mencapai tujuan. Yang beruang satunya ingin menyeberang ke sebelah
persaingan yang ketat justru malah dirusak sama usaha yang kecil seperti tadi adanya tupai dan kelinci, ya kan? Usaha kecil itu. Nah, cuma usaha kecil itu yang merusak usaha besar sehingga usaha besar bisa terjatuhkan tadi. Hanya karena masalah sepele, hanya karena tidak sabar ataupun tidak mau bergantian dengan temannya seperti itu. Nah, ini motivasi untuk hari ini. Jadi kalian kalau mau sukses itu jangan sampai kalian istilahnya tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, carilah kesuksesan dengan jalan kalian, ya. Nah, sama dengan kegiatan ekonomi itu juga seperti itu. Oke, ini motivasi hari ini ya, biar kalian lebih semangat lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kaitannya. Kalau tadi saya sudah motivasi kalian, ini manfaat pembelajaran hari ini. Dan karena hari ini kita menggunakan model problem based learning atau model pemecahan masalah, jadi diharapkan nanti kalian kerja diskusi kelompok dengan baik dengan teman kalian, ya, saling tukar pendapat, bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada di lembaga kerja selanjutnya. Karena apa? Di sini kalian akan dilatih untuk mandiri dan berkreasi, berpikir kreatif di sini. Paham? Oke. Nah, selanjutnya setelah manfaat pembelajaran di sini, nah ini yang perlu kalian pahami. Dalam pembelajaran hari ini ada 5 langkah yang harus kalian tempuh, ya. Yang pertama, nanti ada orientasi pada masalah. Kemudian yang kedua, ada apa? Yang coba Abbas, yang kedua kegiatannya apa? Pembagian kelompok. Kemudian yang ketiga, Vino, apa Vino? Ayo. Diskusi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, Sohib. Presentasi tugas kelompok. Presentasi tugas kelompok. Yang terakhir, ayo coba Abdul. Evaluasi pemecahan masalah. Selanjutnya, penilaian. Saya ingatkan kembali, dalam proses pembelajaran hari ini ada penilaian yang guru ambil. Nah, siapa yang mau berkenan membacakan penilaiannya, ada berapa di situ? Oke, Avino, ada penilaian apa saja yang guru ambil? Sikap, terus pengetahuan, keaktifan. Terima kasih, kasih Allah untuk Avino. Ada penilaian sikap, pengetahuan, sama keaktifan. Ingat-ingat ya. Jadi ada 3 penilaian proses yang akan tetap saya ambil ketika proses pembelajaran hari ini. Nah, bisa dimengerti? Ya. Bisa. Oke. Selanjutnya, Bu Guru akan mengadakan tes pengetahuan awal kalian, ya, tes. Jadi pengen tahu dulu sebelum kita menginjak ke materi peran pelaku ekonomi, saya pengen tahu dulu pengetahuan dasar kalian tentang pelaku ekonomi. Sudah HP-nya satuan nggak saya pakai sekarang. Silakan Bu Guru share linknya di grup. Silakan dicek di grup, dicek ada link. Silakan dibuka, dikerjakan. Di situ ada soal pretest 10. Silakan dikasih nama, dikerjakan. Kalau sudah selesai, silakan klik kirim ya. Nah. Kalau sudah, jangan lupa dikirim ya, biar terkirim jawabannya ke Bu Yana ya. Ya. Kesepakatan
satu kita adalah orientasi kepada masalah ya. Masalah. Dan di sini Bu Guru akan tayangkan sebuah video. Kamu amati video tersebut, apa sih yang terkandung dalam video tersebut ya? Oke, saya bisa dimulai ya? Akan dicermati betul. Inilah salah satu produk bawang goreng yang berada di Kecamatan Bihu, Kabupaten Probolinggo. Produk unggulannya akan dipersiapkan selama pasar go internasional. Displaykan bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, dari tayangan video tersebut ya, kita bisa menangkap di situ ada kegiatan ekonomi apa? Coba. Oke, Ina. Produksi bawang merah goreng. Produksi bawang merah goreng. Kenapa saya memberi contoh kalian video tentang produksi bawang merah goreng? Karena materi kita kan peran pelaku ekonomi, ya. Di sini saya perlu tekankan dulu kalian bahwasanya kita tinggal di daerah Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo itu wilayah yang sangat potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat menonjol adalah pertanian bawang merah yang terkenal. Sehingga kita perlu mengangkat pelaku ekonomi produksi bawang merah itu perlu kita angkat di situ. Tadi sekilas kita lihat di dalam video tersebut ada kendala pemasaran ke luar negeri karena produk bawang merah goreng kita masih lokal, tapi unggulan. Kalau dikatakan lokal sudah unggulan kita. Nomor 1. Karena apa? Bawang merah Probolinggo itu terkenal sangat renyah sekali ya. Oke. Berkaitan dengan ini, coba sekarang ada yang bisa menyebutkan kegiatan ekonomi itu sebenarnya meliputi kegiatan apa saja? Oke, Adi. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Kasih aplaus untuk Adi. Ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi di situ ya. Nah, kalau kita lihat dari video tadi, itu nampak sekali kegiatan produksi. Karena di situ adalah rumah tangga produksi sepertinya karena mengolah sendiri produk bawang merah goreng. Oke. Nah, ini kaitannya namanya produksi bawang merah goreng itu ada kaitannya dengan pelaku ekonomi rumah tangga. Kira-kira sebelum ke pelaku ekonomi rumah tangga, ada yang tahu makna dari pelaku ekonomi itu apa? Oke, siapa saudara? Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Aplaus untuk siapa? Ayo, semangat. Selanjutnya, nah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kedua. Tadi saya sudah mengorientasikan masalah seperti itu, memecahkan masalah ya tentang peran pelaku ekonomi. Kemudian kalian saatnya untuk kerja kelompok. Sebelumnya saya akan bagi kalian menjadi kelompok dengan cara silakan untuk mulai dari awal untuk 1, 2, 3 diulang kembali 1, 2, 3 ya karena ada 3 kelompok. Paham? Bisa mulai? Silakan Benito Martino. 2, 3. Apakah kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Ya. Saya cek kelompok 1 tetap? 2? Oke, kelompok 3? Oke. Setelah ini saya akan bagikan Google Doc, link Google Doc silakan dibuka melalui laptop yang sudah ada di depan kelompok kalian ya. Nah, di link Google Doc itu masing-masing kelompok mendapatkan link yang tidak sama. Sehingga nanti kalian langsung menjawab permasalahan di dalam lembar kerja tadi, langsung saja diklik, dijawab di situ, kemudian nanti akan ke-save. Saya akan bisa kontrol di laptop depan ya. Bisa dimengerti? Silakan kelompok 1 buka link untuk kelompok 1, kelompok 2 juga buka link untuk kelompok 2. Nanti Google Doc-nya saya share di grup, bisa dimulai ya. Nah, silakan saya kasih kesempatan untuk kalian memecahkan masalah dan diskusi secara
kelompok. Oke, masing anggota kelompoknya siapa saja ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Ina, ada Sita, Joni, Adit, Adi, sama Indra. Paskom materi Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berpesan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Ekraf agar cermat dalam mengelola keuangan dan pengeluarannya. Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi, para pelaku Ekraf bisa menghitung secara cermat dan meningkatkan efisiensi melalui pengetatan kos biaya. Konsep adalah BA cost leader. Kata dia dalam materi press briefing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf yang berlangsung secara daring. Berdasarkan hasil artikel di atas, bagaimana cara pelaku ekonomi meningkatkan produksinya jika BBM naik? Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi, para pelaku parekraf bisa menghitung secara cermat dan meningkatkan efisiensi melalui pengetatan kos biaya. Konsepnya adalah BK cost leader, cermat mengelola keuangan dan pengeluaran. Selain itu, memperluas pasokan bahan baku produk ekstrak sehingga berpotensi menjatuhkan harga yang lebih terjangkau dengan supply yang terpercaya dan mendorong para pengusaha untuk memprioritaskan pengeluaran yang betul-betul esensial. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang bertanya katakan. Silakan tunjuk siapa? Ya, siapa? Bagaimana jika harga BBM naik? Apa pengaruhnya terhadap lembaga produksi? Silakan.
Mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong terjadinya inflasi, penurunan upah buruh. Gimana siapa? Bisa dimengerti ya? Seandainya BBM naik, gimana peran produksi ya kan? Yang dikatakan. Tadi apa jawabannya Abdi? Kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi. Otomatis bahan baku naik sehingga biaya produksi juga ikut naik. Oke, selanjutnya silakan siapa lagi yang bertanya yang aktif ayo. Shalom. Saya Pak dari kelompok 1. Mengapa pemerintah sebagai pelaku ekonomi produsen Memproduksi barang dan jasa menyalurkan ke pelaku ekonomi. Ini gimana, Darul? Tadi yang ditanyakan peran pelaku ekonomi rumah tangga produksi ya. Nah, ya produsen ya. Produsen. Yang mana saja? Memproduksi barang dan jasa menyalurkan ke pelaku ekonomi. Produksi barang dan jasa ya dulu ya. Nah, oke selanjutnya siapa ayo? Silakan. Ya, Habib dari kelompok 3. Bagaimana para pelaku ekonomi mengembangkan usaha produksi agar meningkat? 1. Penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 2. Menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Ya, oke. Kalau sudah paham, silakan bisa ditutup untuk kelompok 2 presentasinya hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak, sesi presentasi sudah berakhir. Kelompok 1 sudah selesai presentasi, kelompok 2 selesai, kelompok 3 Sudah. Kalau saya review tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah sangat bagus sekali dijawab oleh beberapa kelompok ya. Ya. Untuk sesi selanjutnya, kegiatan yang terakhir kita, kegiatan yang kelima adalah evaluasi dari proses pemecahan masalah yang ada di lembar kerja berstrategi tadi. Coba saya review atau saya evaluasi dari satu, tadi ada kendala apa tidak, ada kesusahan apa tidak? Ya, tidak ada. Tidak ada, lancar ya. Tadi juga saya lihat kelompok 1 menjawab pertanyaannya dengan baik. Kelompok 2 bagaimana? Lancar ya. Nah, tadi kompak sekali dalam menyampaikan presentasinya dan sudah bagus dalam menanggapi dari beberapa pertanyaan dari temannya. Kelompok 3 gimana? Lancar? Lancar. Oke, terima kasih banyak. Untuk sesi selanjutnya saya kasih apresiasi yang sangat besar. Saya sangat berterima kasih karena kalian sudah sangat bagus sekali kerja kelompoknya. Kalian sudah sepakat tadi saling menghormati kan? Sudah berjalan dengan baik. Saya kasih apresiasi sebesar-besarnya untuk hari ini kelompok yang kerja paling baik. Kelompok paling aktif presentasinya adalah jatuh ke kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2. Kelompok yang lain jangan berkecil hati ya. Pertemuan berikutnya silakan ditingkatkan kembali kerja kelompoknya agar bisa mendapat predikat kelompok paling aktif. Nah, sedangkan penanya terbaik dan kritis jatuh pada kasih aplaus untuk siapa? Kasih aplaus. Pertanyaannya sudah sangat kritis sekali tadi. Oke, untuk selanjutnya setelah kegiatan evaluasi sudah selesai, kita ice breaking terlebih dahulu karena kalian sudah pegal-pegal semua setelah itu namanya kerja kelompok, mencari sumber bahan belajar dan kegiatan yang lain tadi kan. Kalian perlu refresh. Nah, di sini ice breaking-nya hari ini sangat seru sekali. Kita akan goyang pinguin.
Ayo putar. Ayo, ayo. Awas, goyang pas. Putar. Apakah tes postesnya atau tes evaluasi akhirnya sudah selesai semua? Sudah dikirim? Oke, nanti saya cek ya, ada postes, ada pretest, ada postesnya. Nanti saya lihat apakah ada perbandingan pemahaman kalian seperti itu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya setelah kita tes evaluasi pengetahuan, mari yuk kita refleksi dulu. Refleksi kali ini adalah menggunakan aplikasi Padlet seperti biasanya ya. Saya akan mengirimkan link Padletnya, silakan kamu akses lewat HP kalian. Di sini refleksinya adalah gimana sih perasaan kalian pembelajaran hari ini ya. Nah, perasaanmu seperti apa? Tuangkan di Padlet itu, tuliskan di situ. Kemudian adakah materi yang kurang jelas atau kurang dipahami dari materi peran pelaku ekonomi yang tadi sudah kalian diskusikan, yang kalian sudah Bu jelaskan tadi. Kita sudah memecah masalah bersama-sama. Silakan dituangkan di refleksi ya melalui aplikasi Padlet. Nah, linknya sudah saya share di grup. Silakan diakses. Silakan mulai diakses dan tuliskan di situ. Silakan dengan cara seperti biasanya, klik tambah nama kalian terus refleksinya seperti apa. Nanti akan saya cek ya. Ini ya, silakan. Dino bacakan coba. Siapa itu? Kamu sendiri tidak apa-apa. Atau punya solid. Punya Bahrul. Oke, punya Bahrul. Pelajarannya sangat mudah dipahami. Oke, pelajarannya sangat mudah dipahami. Oke, lain. Yang lagi dari siapa lagi? Dari. Pelajarannya mantap sekali. Pelajarannya mantap sekali kata Dani. Oke, kasih aplaus untuk Alvino. Terima kasih karena refleksi ini kita nanti bisa memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran selanjutnya ya. Nah, oke. Sekarang sudah semua kan? Oke, kita lanjutkan. Setelah kita refleksi, nah, mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini, ya. Ayo kita kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Siapa yang berkenan membacakan kesimpulan hari ini? Ayo Abbas berdiri. Guru minta tolong kita simpulkan bersama-sama ya. Pembelajaran hari ini apa? Ayo Abbas, silakan. Agak keras suaranya, Bas. Pelaku ekonomi adalah seseorang individu kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian dan konsumsi, distribusi maupun produksi. Oke, kasih aplaus untuk Abbas. Terima kasih. Selanjutnya boleh boleh dilanjutkan. Apalagi kesimpulannya? Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas 4 sektor besar. Sektor-sektor tersebut yakni rumah tangga, konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kasih aplaus untuk Sohib. Terima kasih Abbas dan Sohib sudah membantu membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini ada 2 ya. Yang pertama, pelaku ekonomi adalah seorang individu atau kelompok di situ yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik kegiatan perekonomian konsumsi, produksi maupun distribusi. Oke, dari kesimpulan ini sebelumnya apakah ada yang masih perlu ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah ya? Nah, oke, setelah kalian sudah paham semua, Ibu kasih pesan moral pembelajaran hari ini ya. Kita sudah mempelajari tentang peran pelaku ekonomi. Ada pesan moral yang harus saya sampaikan ke kalian. Silakan diperhatikan dengan betul ya. Tadi ada motivasi, sekarang ada pesan moral. Nah, di sini pesan moralnya saya minta coba kami berdiri membacakan. Coba yang keras pesan moral dari Dan moral. ya.
jika kalian nanti sebagai pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, jadilah pelaku ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab. Oke, kasih aplaus untuk kami. Pesan moralnya di sini adalah jika kalian nanti menjadi seorang pelaku ekonomi, jadilah pelaku ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab. Karena apa? Sekarang ini mencari orang jujur itu susah sekali, ya kan? Apalagi berkaitan dengan masalah ekonomi, sangat susah sekali. Makanya kalian berbondong-bondonglah untuk membiasakan diri untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab pada diri sendiri dulu, ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari SMP melanjutkan ke jenjang berikutnya, kalian sudah terbiasa untuk berbuat jujur. Paham? Pesan moral ini ada tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Nah, tindak lanjutnya apa? Silakan kalian belajar tadi di rumah tentang didalami lagi tentang pelaku ekonomi, ya. Dibaca ulang di buku paket halaman 156, dibaca ulang di buku paket. Biar kalian di situ ada soal latihan, silakan juga belajar dan latihan materi-materi selanjutnya. Bisa dimengerti? Ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai sini, di rumah silakan diulang kembali, dipelajari agar materi pelaku ekonomi ini bisa kalian pahami lebih mendalam. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian berkemas-kemas terlebih dahulu, dibereskan buku paketnya, laptopnya bisa dimatikan ya, diberesin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jika dari awal sampai akhir guru punya salah atau ada kalimat yang tidak berkenan ya dari kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari guru ya. Silakan belajar yang rajin ya. Diulang kembali materi yang sudah bu guru sampaikan, jangan berhenti sampai sini. Jadi nanti untuk persiapan ujian kalian lebih siap lagi. Oke? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan saya kasih kesempatan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran. Oke, silakan ketua kelas. Silent please. Let's pray together. Begin. Thank you. Greeting.